Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufaulia Sabila Zahra dengan NIM 2411502038. Saya Srianta Kartini dengan NIM 2412501872. Saya Winnie Nurrahmawati dengan NIM 2411502020. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai tugas ketiga untuk UAS dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Mobile JKN pada Layanan Kesehatan pada mata kuliah Metodologi Riset dengan dosen pengampu Bapak Gandung Triano. Ini adalah penelitian kami, yaitu analisis tingkat kepuasan pengguna aplikasi mobile JKN pada layanan kesehatan. Kita akan menuju ke tugas 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah bagian dari laporan riset yang menjelaskan secara sistematis cara atau langkah-langkah terstruktur yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pada sub pertama, kita bahas itu metodenya menggunakan literatur review atau studi literatur. Nah, metode ini kami pilih untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mengsintesis hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis. Tujuannya itu agar kita bisa mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kepuasan pengguna, manfaat sekaligus kendala operasional dari aplikasi mobile JKN. Selanjutnya pada data yang kami gunakan itu sepenuhnya itu data sekunder. Jadi kami mengambil data dari jurnal ilmiah, artikel penelitian nasional, dan referensi akademik terpercaya yang relevan dengan manajemen sistem informasi pelayanan publik. Kita masuk ke subbab 3.2, yaitu mengenai tahapan penelitian. Penelitian kami dirancang secara sistematis dengan konsep hubungan dinamis antara masukan atau input, proses, dan luaran atau output, di mana luaran dari tahapan sebelumnya akan menjadi masukan proses di bawahnya. Total ada 6 tahap. Selanjutnya, kita akan menjelaskan secara detail alur interaksi berantai dari tahapan riset studi literatur ini. Yang pertama itu ada masukan, pertama itu ada fenomena digitalisasi BPJS Kesehatan, keluhan nyata dari pengguna aplikasi mobile JKN, serta hasil penelitian dahulu. Lalu kita setelah masukan itu kita melanjutkan prosesnya, yaitu identifikasi masalah dan gap. Nah, untuk melihat kesenjangan antara kondisi ideal sistem dengan realitas kendala di lapangan. Selanjutnya itu ada keluaran. Keluarannya itu ada dokumen, rumusan masalah utama dan batasan, serta tujuan penelitian. Yang kedua itu ada masukan dari buku dan jurnal teori e-governance. Nah, prosesnya itu menentukan solusi dan landasan. Selanjutnya mengeluarkan luaran, itu ada model Dillon dan Epsilon, serta kerangka konseptual. Selanjutnya ada inputan, yaitu kriteria inklusif dan eksklusi jurnal, terus database Google Scholar, melakukan proses pengumpulan data literatur, sehingga keluarannya yaitu kumpulan literatur terpilih. Ada juga masukan parameter ringkasan riset. Nanti prosesnya yaitu ekstraksi dan mapping data. Keluarannya yaitu tabel matriks ringkasan studi literatur, yaitu di bab 2. Untuk selanjutnya, masukkan dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. Dan kita prosesnya melakukan analisis sintesis integrasi, dan keluarannya menghasilkan temuan penelitian, faktor kepuasan pengguna, kendala penggunaan mobile JKN. Selanjutnya, masukkan tujuan masalah awal, prosesnya finalisasi, dan kesimpulan. Dan di sini kita ada output
kesimpulan penelitian, saran penelitian, dan laporan akhir. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ini sudah disinggung, kami murni menggunakan studi literatur berbasis data sekunder. Kami tidak melakukan wawancara langsung atau menyebarkan kuesioner baru di lapangan. Pencarian ini dilakukan secara online di Google Scholar dengan kata kunci spesifik yaitu kepuasan pengguna mobile JKN, keterbatasan mobil JKN, dan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Sedangkan teknis analisa data kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengalirkan melalui 6 langkah. Yang pertama itu mengumpulkan literatur lewat database digital. Yang kedua menyeleksi jurnal secara ketat dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang ketiga yaitu mengekstrak point metode, variabel, hasil hingga kelemahan aplikasi. Yang keempat, memetakan hasil ekstraksi ke dalam matriks literatur review. Selanjutnya, yang kelima, menganalisis dan mensintesis data menggunakan indikator dimensi model, kesuksesan Delon dan Ensiler. Yang keenam, terakhir, menarik kesimpulan objektif serta merumuskan saran rekomendasi perbaikan sistem. Melalui rangkaian metodologi yang terstruktur ini, kami yakin hasil analisis mengenai tingkat kepuasan pengguna mobile JKN ini valid, mendalam, dan komprehensif. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.